Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Siti Amina Amohoru, PhD. Saya bersama Profesor Musli Umar. Hari ini kita akan membahas tentang Muktamar NU yang ke-35 yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang NU ini, dari latar belakang dengan berdirinya NU, kehadiran NU lebih daripada satu abad berkiprah dalam dinamika Indonesia. Di kehadiran NU itu untuk bagaimana merebut, kemudian mengawal dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan sampai hari ini NU begitu besar berkontribusi terhadap negara. Dan pendirinya kalau kita lihat juga ada didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya Prof ya. Dan kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Nah, ini didirikan di kediamannya Kiai Haji Abdul Wahab. Luar biasa ya kalau kita bicara tentang kontribusi NU di Indonesia ini, Prof. Luar biasa, yang lebih pada visi misi pendirian NU itu yakni adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, mandiri, dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ya Prof ya. Makanya pada kesempatan ini Prof, terkait dengan dinamika perannya NU di Indonesia 100 tahun atau lebih daripada satu abad Prof, karena NU ini berdiri di tahun 1926 ya kan ya Prof ya. Dan ke 2026 31 Januari Prof, ini sudah bulan Agustus, berarti lebih daripada satu abad. Nah, menurut Prof ini sebenarnya apa kiprah NU paling menonjol selama satu abad berjalan, Prof? Terima kasih teman-teman yang saya hormati dan banggakan. Sore ini kita berbangga karena bertemu dengan seorang putri dari kawasan timur Indonesia yang baru saja meraih gelar PhD di University di Asia University Malaysia. Dan sore ini saya berbincang dengan beliau, ikut berbicara tentang NU. Kita tahu NU itu adalah organisasi yang besar, punya jamaah, punya pengikut yang begitu banyak, dan NU ini diperebutkan. Diperebutkan tidak hanya yang perebutkan mereka yang berkuasa, tapi partai-partai politik. Tidak satupun partai politik yang tidak ingin supaya pimpinan NU ini adalah yang akan membackup pada pemilu 2029. Karena itu memang ramai banget. Jadi sore ini kita bicara masalah tersebut. Nah, sebelum bicara tentang kiprah NU dalam satu abad, kita ingin dulu melihat sebenarnya apa visi NU itu sendiri. Visi NU tadi itu disebutkan salah satu adalah menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Ya. Jadi tujuan itu sangat mulia sekali, keadilan. Padahal di dalam kehidupan kita sekarang ini sudah 81 tahun kita merdeka, masalah keadilan itu masih menjadi barang yang sangat mahal. Tidak hanya dalam bidang hukum, tapi juga dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi apalagi gitu ya. Dan menurut saya kiprah NU ke depan ini haruslah bertumpu bagaimana membangun ekonomi umat ini, ekonomi warga Nahdien. Karena kalau kita bicara ada visinya di sini demokrasi nggak mungkin akan berjalan di tengah-tengah masyarakat masih banyak orang miskin. Juga masih banyak yang kurang pendidikan. Jadi ini tantangan yang paling besar. Nah, tadi ditanyakan kiprah NU itu selama satu abad lebih menonjol pada pengembangan toleransi. Toleransi itu memang ada dalam ajaran agama, ya,
biasa disebutkan itu lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi saya agama saya ya. Sama juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat di masyarakat kita ini toleransi itu kebablasan. Dalam bentuk apa? Sampai orang ikut menyanyi-nyanyi, ikut beribadah di tempat ibadah agama lain. Nah itu nggak boleh sama sekali seperti itu. Jadi kemudian juga ada koridornya itu. Dalam rangka toleransi sangat dekat pada agama lain, sementara sesama agama, misalkan agama Muslim saling memusuhi atau bahkan memusuhi. Nah itu tidak benar. Yang benar itu toleransi itu yang seperti saya katakan tadi, baik kamu agama kamu dan bagi saya agama saya. Kemudian tidak ada paksaan dalam agama, tetapi ada kata-kata di situ, ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, tegas pada orang-orang yang membenci Islam, tetapi sangat kasih sayang, sangat peduli, bantu-membantu di antara sesama. Jadi bukan kita membenci, orang kita bekerja sama dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam segala bidang. Tapi jangan sampai kita membenci sesama Muslim. Ini yang menurut saya itu kebablasan dalam praktek. Itu tidak saya tidak tujukan pada orang Hindu, tapi dalam masyarakat Indonesia lah. Masyarakat Indonesia masih ada orang-orang seperti itu. Jadi sekali lagi kita menyambut Muktamar NU ke-35 itu dengan sangat berharap. Seperti yang diharapkan para kiai itu, supaya jangan ada politik uang. Politik uang tidak ada. Kemudian yang kedua, memilih ketua umum Tanfizi atau ketua umum PBNU. Selain itu juga memilih yang namanya ketua umum yang akan ketua umum NU itu sendiri gitu ya, seperti yang kemarin ini ya. Dan tentu kita harapkan jangan ribut lah, karena banyaknya godaan, banyaknya tarikan dari partai-partai politik, potensi untuk ribut itu besar sekali. Nah, Prof, ini kan tadi saya mengutip apa yang disampaikan Prof, bahwa kalau dalam dinamika politik Indonesia ini sebenarnya dalam konsolidasi politik, NU ini sangat berpengaruh dan menjadi target utama ya, Prof ya. Makanya biasanya kalau bukan saja ketua umum NU, Nahdlatul Ulama, tapi ada pengurus-pengurus juga itu menjadi targetnya dalam konsolidasi politik. Ini sangat penting. Nah, bagaimana sesuai dengan visi misi ketika NU menjadi ujung tombak dalam dinamika politik di Indonesia, mestinya kalau saya mengutip kata Prof tentang visi misi, tentang menciptakan keadilan, kemudian toleransi dan lain sebagainya, ini yang harus dijalankan oleh Nahdlatul Ulama ya, Prof, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan yang paling tertua ya, Prof, yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan teman-teman. Kemudian yang kedua, tadi saya lihat juga benar apa yang disampaikan oleh Prof bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku ya, ini terkait dengan toleransi karena ikraha fiddin, katanya tidak ada paksaan dalam agama. Ini sangat penting sehingga tidak ada toleransi kebablasan gitu. Nah, kita tetap menjalankan prinsip agama yang dianjurkan oleh Rasul ya, yang berpatokan pada agama ya, sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kan, itu visinya Nahdlatul Ulama ya, Prof ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini, Prof, karena ini pertanyaan berikutnya ini kan sebenarnya dengan perannya NU yang cukup besar, mulai dari berdirinya NU, merawat, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan masuk dalam setiap dinamika kehidupan bangsa Indonesia ini punya peran yang sangat penting. Sekarang hari ini lebih dari 1 abad dengan memang loncatan dinamika politik yang begitu besar, ini sebenarnya apa tantangan peran NU saat ini, Prof? Ya, tantangan NU itu memang sangat banyak sekali dan juga merupakan tantangan yang ada di bangsa kita. Seperti sering saya kemukakan, tantangan yang dihadapi NU itu sama dengan tantangan yang dari bangsa kita. Misalnya
tingkat pendidikan masyarakat kita itu sudah sering saya katakan itu baru pendidikannya sampai 9 tahun, artinya tamat SMP, sekolah menengah pertama. Itu masalah luar biasa bagi bangsa ini. Setelah kita merdeka 81 tahun namanya. Kemudian tantangan kedua itu kemiskinan. Kemiskinan masih sangat besar. Bahkan sering dimuat di media sosial itu setelah Zimbabwe kita nomor 2 termiskin di Indonesia. Jadi dan Bank Dunia mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 194 juta. Jadi masa sangat banyak, dan sebenarnya inilah tantangan paling besar yang dihadapi NU dan bangsa Indonesia, bagaimana mengatasi pendidikan masyarakat kita yang sebagian besar masih sangat kurang, kemudian kemiskinan juga masih sangat tinggi, dan itu mengakibatkan seakan-akan, dan kita patut menduga memang sengaja diciptakan supaya orang miskin terus menerus, supaya kalau pemilu itu bisa disogok, bisa dibayar. Nah ini NU harus menyuarakan dan berada di garda terdepan sebagai organisasi besar untuk keluar dari jeratan ini. Sebab kalau orang tetap miskin, kemudian tetap kurang pendidikan, akhirnya menjadi alat belaka, alat bagi pemilik modal, bagi pemilik kekuasaan, dan NU tidak dapat apa-apa. Yang dapat hanya elitnya saja. Nah, mungkin itu barangkali yang harus dikritisi, yang harus diluruskan. Selama ini sudah banyak elit-elit NU yang mendapatkan kedudukan, tetapi apakah rakyat yang merupakan jamaah atau pengikut dari NU itu sudah kebagian? Yang disebutkan tadi keadilan. Jadi keadilan dalam ekonomi ini memang harus menjadi fokus perhatian elit NU, siapapun juga yang terpilih, agar keadaan ini pelan-pelan terbangun ekonomi belak ketupat. Itu banyak besar, tetapi di bawahnya itu kecil. Nah sekarang ini ekonomi kita itu adalah piramida. Di bawahnya sangat banyak, di atas sangat kecil, dan itu pada umumnya bagian dari warga NU yang seperti itu. Jadi menurut saya harus ada fokus utama itu adalah mewujudkan keadilan. Keadilan dalam bidang ekonomi, keadilan dalam bidang sosial gitu ya. Karena kalau ini tidak bisa kita atasi, maka bangsa ini nggak bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045 gitu. Dan yang rugi adalah kita semua, termasuk di dalamnya Nahdlatul Ulama. Baik, berarti kalau yang saya kutip apa yang disampaikan Prof ini, tantangan NU hari ini adalah tentang pergeseran identitas. Kemudian yang kedua adalah persoalan isu ketimpangan sosial, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sangat-sangat minim ya, kemiskinan yang semakin meningkat karena tingkat pengangguran paling besar ya. Kemudian yang paling krusial juga hari ini, Prof, yang kita lihat di tengah masyarakat adalah ini yang paling sederhana aja, soal domestik, bahan pokok ini kan semakin naik ya, kebutuhan itu semakin tinggi sehingga tingkat kemiskinan itu semakin rendah, semakin tinggi, Prof. Itu persoalannya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Prof Musni tadi, bahwa itu adalah tantangan besar. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia yang punya peran sangat besar ketika pertama Indonesia merebut kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak sampai di situ aja, berarti harusnya kan berjalan hingga hari ini untuk mewujudkan cita-cita para pandil fadil yang telah mendirikan organisasi yang sangat mulia ini, yang sangat berperan terhadap bangsa ini. Gitu ya Prof ya. Seperti itu. Jadi kemudian yang berikutnya ini Prof, sebenarnya kalau dengan tantangan yang dihadapi oleh NU hari ini dengan berbagai permasalahan, menurut Prof ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama untuk mengamalkan visi misi NU, Prof? Ya, makasih. Memang Nahdlatul Ulama merupakan organisasi
yang tua, tapi tidak yang tertua. Ya, Ada syarikat Islam, Benar, ada iya, iya. Muhammadiyah yang lebih tua, tetapi boleh dikata itu sudah sangat tua. Iya. Kenapa? Karena didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Betul. Itu yang pertama. Nah, menghadapi tantangan yang makin hari semakin berat ini, memang NU suka nggak suka, mau tidak mau harus bersatu. Iya. Karena sering saya katakan itu yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu karena berjamaah, karena bersama. Itu yang pertama dulu dipegang. Jadi saya berharap betul dalam muktamar NU yang ke-35 itu persatuan dan kesatuan itu dipelihara. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, moralitas itu harus dijaga, terutama menerima sogokan. Iya. Kan sogokan itu tidak lain adalah perbuatan yang dicela, yang dibenci oleh Tuhan. Nabi sendiri pernah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Penerima sogokan itu rasuah, kalau di mana disebutkan rasuah, yang menerima dan yang memberi itu tempatnya di neraka. Jadi artinya apa? Itu larangan yang luar biasa yang tidak boleh dilakukan. Dan ada berita yang kita bisa tangkap dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjadi wakil presiden, kalau nggak salah wakil presiden RI ke-13 ya, itu sudah mengingatkan supaya tidak ada politik uang di situ dan juga jangan ada intervensi gitu ya. Tentu yang bisa melakukan intervensi itu yang punya kekuasaan dan punya uang. Nah, kalau yang punya kekuasaan dan punya uang dua-duanya bersatu, ya selesai itu muktamar. Tapi kita berharap itu tidak terjadi. Dipilihlah siapapun yang menjadi yang terbaik di kalangan muktabirin itu untuk menjadi nahoda Nahdlatul Ulama, agar Nahdlatul Ulama itu fokus apa? Membenahi keadilan dalam bidang ekonomi, keadilan dalam bidang pendidikan, dan itulah yang terus-menerus disuarakan, mengurangi yang namanya pembicaraan tentang toleransi, karena toleransi tidak merubah nasib umat itu sendiri. Yang bisa merubah adalah bidang-bidang yang kita sebutkan tadi itu. Ini barangkali harapan dan pesan saya. Baik, terima kasih. Itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Ini sangat menarik. Harapan yang paling besar terhadap NU, sekali lagi bahwa NU memang salah satu ya organisasi Islam tertua. Ini salah satu organisasi Islam tertua, bukan yang tertua tapi masuk dalam salah satu ya. Kemudian yang paling terkesan di sini yang diharapkan oleh Prof dalam kesempatan hari ini adalah bagaimana Nahdlatul Ulama untuk melahirkan menjalankan visi-misi maka harus menerapkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Ya kan ya Prof ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Prof, yang kedua adalah pemberdayaan pendidikan, kesehatan. Ya, betul. Ini kan semua ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia yang sangat fundamental yang harus diatasi oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Terutama hari ini kita berbincang soal perannya Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kemudian keempat adalah keadilan dan demokrasi yang tadi sudah dibahas, dipaparkan oleh Prof. Dan yang kelima adalah yang terpenting, ini yang paling terpenting karena yang paling marak setiap konsolidasi politik dilakukan adalah hentikan yang namanya money politik, praktik menyogok. Ya kan Prof? Ya, dalam agama tadi juga disampaikan bahwa yang menyogok dan yang menerima sogokan itu tempatnya di neraka. Dan itu sangat diharapkan. Jadi selaku salah satu organisasi Islam harus memberhentikan ini agar tidak terjadi money politik. Ini sangat berbahaya karena kalau seandainya money politik itu dilakukan, maka sebenarnya roda organisasi itu akan hancur karena bagaimana ada yang disebut dengan hutang balas budi. Balas budi di sini kan balas budi kalau diberikan dengan uang, ya balasnya harus duit ya Prof ya. Ini sebenarnya adalah akar daripada korupsi di Indonesia. Setuju ya Prof ya? Sangat setuju. Oke, demikian, terima kasih ya. Tadi pesan dan harapan yang paling besar untuk Nahdlatul Ulama, selamat bermuktamar di Jombang, Jawa Timur. Semoga melahirkan pemimpin yang adil, bijaksana, yang membawa kebaikan dan kebermanfaatan untuk umat dan bangsa. Mungkin ada tambahan dari Prof untuk ini?
kita sore hari ini sekali lagi berbangga, bersyukur bersama dengan Ibu Siti Aminah Amahoro atau yang populer dengan nama Ici. Beliau adalah seorang yang berpendidikan tinggi dari kawasan timur, baru saja mulai gelar PhD, Philosophy of Doctor, dan itu sangat kita banggakan. Mudah-mudahan perbincangan sore hari ini memberi manfaat dan hendaklah kita selalu optimis menghadapi tantangan di masa depan, betapapun juga sulit keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.